Halo bro, cinta itu emang buta, tapi jangan sampai lo jadi budak yang dibutakan. Kadang istri lo selingkuh bukan karena lo kurang ganteng, bukan karena lo miskin, bukan juga karena lo kasar. Tapi karena dia bisa, karena dia punya peluang, dan karena dia tahu lo nggak akan nyadar. Tapi gini bro, wanita yang selingkuh itu nggak akan ngomong terang-terangan, aku punya cowok lain. Enggak bro, dia bukan orang bodoh. Yang dia lakuin main halus, masuk lewat celah emosi, ngebangun drama, bikin lo ragu sama intuisi lo sendiri. Dan salah satu senjata andalannya adalah kalimat manipulatif. Kata-kata yang disusun kayak puisi, tapi tujuannya buat nutupin dosa. Nah, kalau lo cowok sejati, lo harus waspada bro. Di video ini, gue bakal bongkar 5 kalimat manipulatif yang sering banget diucapin istri saat dia lagi selingkuh. Dan lo harus ingat satu hal bro, setia itu bukan cuma tentang fisik, tapi juga tentang sikap. Kalau kata-kata ini udah sering keluar, itu tandanya bukan cuma lo yang hadir di hatinya. Siap, mari kita mulai ngebuka topeng-topeng yang manis tapi licik ini. Kalimat pertama, kamu tuh terlalu posesif, aku butuh ruang buat diri aku sendiri. Bro, lo cuma nanya, sayang, kok kamu pulangnya makin malam ya? Atau, kenapa kamu akhir-akhir ini lebih sering main HP sambil senyum-senyum sendiri, tapi yang lo dapat malah tuduhan posesif? Padahal lo bukan nyuruh dia diem di rumah 24 jam, lo bukan pasang GPS di sepatunya, lo cuma minta kejelasan, tapi malah dibilang ngeribetin. Kalimat ini tuh pinter bro, dia bikin lo ngerasa bersalah, lo mulai mikir, apa gue terlalu ngatur ya? Padahal sebenarnya dia lagi ngatur jalan buat bisa ngobrol sama dia yang lain tanpa lo ganggu. Wanita yang setia nggak pernah minta ruang buat nyembunyiin sesuatu. Dia minta ruang buat berkembang bareng lo. Tapi kalau ruang yang dia maksud malah bikin lo menjauh dan dia makin lepas, waspadalah. Karena bukan lo yang sesak, tapi dia yang pengen bebas. Kedua, kamu tuh nggak pernah ngerti aku. Ini kalimat klasik banget bro. Setiap istri pasti pernah ngomong ini, dan itu wajar kalau masih dalam konteks diskusi sehat. Tapi beda cerita kalau kalimat ini keluar setiap kali lo nyoba deketin, nyoba ngobrol, dan nyoba nyentuh hatinya. Lo udah coba ngertiin dia, nemenin dia, nurutin keinginan dia, tapi tetap dibilang enggak ngerti. Kenapa? Karena bisa jadi udah ada orang lain yang dia rasa lebih ngerti. Orang lain yang hadir di saat lo lagi sibuk cari nafkah buat dia. Orang lain yang selalu chat tiap malam pas lo ketiduran karena capek kerja. Kamu nggak ngerti aku, itu bukan keluhan bro, tapi sebuah kode bahwa ada orang lain yang bikin dia merasa dimengerti. Dan itu tentunya bukan kamu. Jadi, sebelum lo terlalu keras menyalahkan diri sendiri, coba lihat baik-baik, dia butuh dimengerti atau dia sebenarnya udah milih buat enggak pengen lo ngerti lagi. Ketiga, aku capek terus berantem terus, aku butuh ketenangan. Ini kalimat yang dikasih bumbu mellow bro, bikin lo merasa lo sumber masalah, padahal kadang yang bikin ribut ya dia sendiri. Mulai jutek duluan, nyari masalah kecil biar bisa meledak, dan akhirnya keluar kalimat pamungkas ini, butuh ketenangan. Tapi coba lo pikir bro, ketenangan itu bentuknya gimana sih? Kalau dia benar-benar pengen tenang, harusnya dia diskusi, bukan malah sering keluar malam. Kalau dia benar-benar pengen damai, harusnya dia peluk lo, bukan malah tidur di pojok kasur sambil chattingan sama yang lain. Ini bukan soal ketenangan bro, ini soal dia lagi nyiapin jalur kabur, tapi pengen tetap kelihatan suci di mata lo. Dan yang paling kejam, lo yang capek cari uang malah dibilang sumber capeknya dia. Keempat, aku pengen kita punya waktu masing-masing dulu.
Bro, kalau dia udah bilang pengen jeda, hati-hati. Karena itu artinya dia pengen coba hubungan lain tapi tanpa rasa berdosa. Kayak orang bilang, gue nggak selingkuh kok. Kita kan lagi jeda, padahal hatinya udah pindah. Tapi statusnya masih istri. Jeda itu sering jadi alat buat nguji hubungan baru yang diam-diam udah berkembang. Dan kalau hubungan barunya cocok, lo nggak akan dijemput lagi. Lo akan ditinggal bro. Cinta yang tulus enggak minta jeda. Cinta yang tulus minta jalan keluar bareng. Kalimat yang kelima, aku nggak tahu lagi harus gimana. Hatiku kosong. Ini kalimat yang paling menghancurkan bro. Lo dengar dia bilang hatinya kosong dan lo langsung lemes. Lo mikir, berarti gue gagal bikin dia bahagia. Padahal bro, yang dia sebut kosong bisa jadi karena udah penuh sama orang lain. Tapi dia nggak mau kelihatan jahat. Jadi dia lempar kalimat ambigu biar lo yang ngerasa gagal bukan dia yang salah. Kalimat ini tuh teknik paling licik bro, bukan buat diskusi tapi buat nutup buku tanpa terlihat sebagai penulis akhir dari sebuah cerita. Jadi bro, kesimpulannya, jangan biarin diri lo jadi korban cinta yang palsu. Jangan tunduk pada kalimat manis yang disusun buat nutupin pengkhianatannya. Kalau lo dengar 1-2 kalimat itu, masih mungkin bisa dibicarakan. Tapi kalau semuanya udah jadi langganan, lo harus sadar bro. Lo bukan suami, tapi pengganti ban cadangan. Ingat kata Buya Hamka bro, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Tapi hidup yang bermartabat hanya bisa dijalani oleh manusia yang punya prinsip. Punya prinsip itu berarti lo nggak cuma sabar, tapi juga tahu kapan harus tegas. Dan kadang, langkah terbaik buat menyelamatkan diri lo adalah berhenti nyelam lebih dalam di lautan yang ternyata cuma genangan buaya. Kalau lo suka konten ini, lo tahu harus ngapain. Like buat dukung channel ini terus bertumbuh, subscribe biar enggak ketinggalan konten motivasi pria sejati lainnya, dan share ke teman lo yang mungkin lagi buta karena cinta palsu. Salam waras, salam bebas dari gua buat lo, para lelaki yang layak dicintai dengan jujur.